konten kita tidak menyangkut sara, ya, kita memperlakukan semua informasi sama dan selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat banyak. Yang kedua adalah optimisme. Nilai optimisme ini sangat penting bagi Sonora. Ketika pandemi COVID-19, itu berita yang negatif, ada yang meninggal, nakes meninggal di mana, itu kita hanya tayangkan atau udarakan satu kali. Tapi ketika ada berita positif, optimisme yang kemarin kakak beradik sembuh ya waktu itu kita tayangkan 3 kali sehari. Jadi ini salah satu bentuk apa ya, kita mengudarakan, menyalurkan energi optimisme lewat pemberitaan yang positif, kita amplifikasi. Yang ketiga adalah beneficial. Semua konten yang berguna atau bermanfaat itulah yang menjadi fokus utama kita untuk kita udarakan. Next. Oke, kalau kita bicara radio pasti kita bicara target segmen ya. Nah, Sonora itu targetnya adult, dewasa, 30-45 tahun, memiliki 16 radio jaringan di 14 kota. Smart FM menyasar segmen pelaku bisnis usia 25 sampai 45, memiliki 10 radio di 10 jaringan di 10 kota. Motion itu menyasar anak muda 18 sampai 29 tahun, memiliki 7 radio di 7 kota. Next. Oke, inilah brand Kompas Gramedia Radio Network. Kita di Solo ada Ria FM. Beberapa radio kita tidak menggantinya menjadi nama Sonora, Smart atau Motion karena sudah menjadi top of mind di situ. Dan radio itu kita bicara lokal, ya kan? Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan langsung ganti asal-asal. Nah, itu ada Radio Prima, Radio Palupi, DB Radio Cirebon sampai Serambi FM Aceh. Next. Oke, kita masuk ke konten. Apa sih ukuran keberhasilan sebuah program atau konten? Hanya ada 2, Bapak Ibu tentu saja sudah tahu. Berdampak nggak pada jumlah pendengar atau audiens? Kita sekarang udah nggak ngomong pendengar lagi. Radio itu sudah kita bicara audiens. Karena semua konten kita sudah ada di YouTube juga. Kalau dulu kita selalu bilang, aduh kalau di radio tuh kalau saya lupa dengar, udah deh, udah lewat, selintas. Nah, sekarang nggak lagi. Semua konten kita sudah tersimpan lah di YouTube, jadi ya bisa dilihat lagi dan di lagi. Kedua, berdampak pada jumlah pengiklan, tentu saja ya, cuan ya ujung-ujungnya. Jadi program atau konten yang baik itu ukurannya cuma 2, berdampak pada pendengar atau berdampak pada revenue. Nah, bagaimana sih menjembatani antara kebutuhan klien dengan program radio kita agar konten radio kita itu dianggap cukup menarik untuk mendapatkan spending dari klien tanpa mengabaikan visi misi radio kita. Nah, oke, next. Prosesnya ada 3, ya. Ini singkat saja. Yang pertama adalah fokus pada kekuatan atau keunggulan radio kita. Apa sih kekuatan atau keunggulan program radio kita? Yang kedua, message campaign-nya klien. Cari tahu dan pelajari. Message campaign apa yang sedang ingin klien jalankan saat ini? Misalnya BKKBN sedang ingin jalanin apa? Oh, stunting, ya kan? Pasti tahu, sudah tahu semua teman-teman di media. Kominfo sedang ingin jalan campaign apa? Nah, itu harus cari tahu. Kita gunakan marketing intelijen kita. Oke, sekarang teman-teman konten nggak bisa hanya tahu konten, dia harus tahu bagaimana konten ini bisa termonetisasi. Yang ketiga, proses ini yang paling penting adalah sinkronisasi. Sinkronkan atau masukkan pesan campaign klien ke dalam program unggulan radio. Unggulan kita apa? Saya kasih contoh, Sonora. Waktu pandemi kita semua tiarap, 70% perusahaan swasta yang tadinya beriklan menarik semua budget promosi. Pusing kepala, oke? Kita bikin konten apa? Kita bikin konten hidup bersama corona. Isi kontennya apa sih? Isi kontennya adalah kita mewawancarai by phone pemimpin perusahaan-perusahaan yang selama ini beriklan dengan kita, ya. Kita kasih dia kesempatan untuk menyampaikan lewat radio kepada para nasabahnya bahwa perusahaan ini masih hidup loh dan mereka sedang ngapain loh.
termasuk mereka boleh menyampaikan pesan kepada karyawan mereka lewat radio kami. Ya, jadi waktu itu ada Citylink, BCA, Bank Mandiri, ASDP, jadi semua menyampaikan lewat Radio Sonora. Judul program kita Hidup Bersama Corona, menyampaikan bagaimana perusahaan ini bertransformasi dalam mengatasi atau menghadapi pandemi ini. Misalnya kayak Citylink, dia selalu mengatakan para karyawan yang saat ini sedang dirumahkan, ya, jadi untuk terus optimis dan berdoa supaya pandemi ini segera berlalu sehingga maskapai penerbangan bisa berjalan kembali. Jadi program ini mendapat sambutan baik dari perusahaan klien-klien kami waktu itu, dan setelah pandemi radio kita lah yang paling diingat. Ya, cuannya mungkin belakangan, nggak langsung, tapi at least selama pandemi kita lakukan sesuatu. Terus yang kedua, fun fact program KB. Waktu itu saya ingat zaman ya tahun 2000-an, 2010-2011 lah ya, BKKBN itu sedang mengkampanyekan cukup 2 anak. Oke. Nah, kalau kita hanya kasih program talk show, spot, itu aduh udah biasa lah ya. Sales yang fresh graduate juga bisa jualan. Nah, bagaimana kita mensinkronkan message campaign kita kepada si klien? Waktu itu kita membuat program fun fact, fakta-fakta pendek, fakta-fakta yang bisa menggedor kesadaran. Hey, tahukah Anda, ya, tahukah Anda dengan nambah 1 anak, ya, kita akan menghabiskan sekian puluh ribu liter galon air per tahun. Kemudian kita hitung, sampai kita hitung jumlah berapa kilogram beras yang akan dihabiskan dalam 1 tahun. Kemudian tanah pemakaman. Nah, jadi kita bikin audio play yang benar-benar pakai fakta yang menggedor orang bahwa hey, sebelum punya anak pikirkan dulu ini. Jadi kayak soft campaign, tapi tidak terlalu keras, tidak hard news banget, tidak hard banget. Lewat campaign yang soft ini, kita berharap menyadarkan orang bahwa ketika ada anak itu ada tanggung jawab yang lebih. Oke. Terakhir ada kampanye hemat air tanah. Waktu itu Badan Geologi di Bandung ya, mereka mau mengkampanyekan hemat air tanah. Kita sebagai radio akhirnya bikin apa? Saya bikin komik, Bapak Ibu. Saya nggak pernah bikin komik. Akhirnya kami bikin komik, Bu. Komik hanya 12 halaman. Isinya bagaimana cara menghemat air tanah. Ketika nyuci mobil, ditampung mobil airnya untuk siram tanaman, kan? Ketika mencuci tangan, ketika pakai sabun matikan dulu, dan kita pakai fakta-fakta berapa air yang bisa kamu hemat ketika kamu melakukan hal itu. Nah, komik itu akhirnya dibagi gratis ke SD-SD di seluruh kota Bandung. Nah, jadi sebenarnya hanya 2 sih kuncinya, Bapak Ibu. Berpikirlah seperti cara berpikir klien, dan yang kedua selalu cari win-win solution. Dan saya belajar selama 21 tahun di radio, banyak sekali ilmu yang saya tidak dapatkan di bangku kuliah. Akhirnya si klien butuh apa, kita akhirnya mengikuti. Tapi tetap saja kita tahu keunggulan radio kita. Keunggulan radio Sonora apa? Informasi. Oke, kita mainnya ya di informasi, di fakta-fakta, fun fact, tips, audio play yang isinya informasi. Oke, next. Oh, ini target segmen. Nah, penting sekali kita tahu target segmen kita, Bapak Ibu udah tahu ya, usia, pendidikan, gender, SES, physical behavior. Nah, dari target segmen ini juga kita tahu bagaimana kita menyampaikan pesannya agar nyampe. Ya, target segmen ini menentukan gaya siaran kita, panggilan kita kepada pendengar, ya, konten siaran kita, musik dan lagu kita, sama terakhir format radio. Next. Oke, ini saya mau masuk dari radio ke digital. Karena kita nggak mungkin lagi mengabaikan digital. Tentu saja selama pandemi kita dipaksa masuk ke digital. Radio yang tadinya hanya suara, sekarang akhirnya watching radio.
ya, buka penyiar yang tadinya bisa sarungan sambil siaran, Bu, sekarang udah nggak bisa, harus pakai alis. Dulu nggak usah pakai alis, udah bisa siaran, sekarang harus pakai alis. Oke. Ini data dari Nielsen, selama pandemi COVID-19, aktivitas online bertumbuh signifikan. Oke. Internet phone call itu bertumbuh 102%, akses video konten itu tumbuh 181%, listen to music tumbuh 107%, dan video conference tumbuh 2.625%. Ya, Bapak Ibu kan udah ngerasain juga meeting Zoom, Google Meet, dan segala macam. Nah, menarik yang listen to music tumbuh 107%. Artinya apa? Selama pandemi orang di rumah bukan berarti mereka nggak denger radio. Bahkan Nielsen kan waktu itu mengeluarkan data di masa pandemi puncak orang mendengarkan radio justru di Jabodetabek, yang tadinya data Nielsen orang mendengarkan radio hanya sekitar 12 juta. Pada saat pandemi orang mendengarkan radio itu 19 juta. 19 juta Jabodetabek, ya itu ukuran untuk Indonesia ya. Jadi gitu, kalau katanya radio akan punah apa, ya aku sih nggak percaya, karena data ini menunjukkan bahwa ya radio itu memang masih diminati. Oke, next. Nah, ini adalah data dari Nielsen. Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 2016 sampai 2018 sampai 2022 itu orang yang nonton TV terus berkurang. Ya, itu grafiknya turun. Sementara orang yang mengakses internet itu naik terus tuh. Jadi satu naik satu turun. Oke, next. Jadi kalau gitu problematika kita adalah satu pada menjadi partner itu ya. Nah, berarti kan kuncinya apa yang harus dilakukan ketika itu harus menjadi partner. Saya jadi ingat ketika talkshow yang dulu yang ada di radio itu ya, seringkali sekarang menjadi diadopsi di talkshow yang ada di medsos itu ya. Model-model talkshow-nya Deddy Corbuzier, Mary Riana, kemudian apa ya, bahkan Dista aja kemudian keluar dari Prambors dan kemudian punya talkshow sendiri. Sebenarnya itu model-model radio gitu ya. Nah, apakah itu juga bagian dari dinamika yang ada sekarang terkait dengan konvergensi dan sebagainya, apa gitu ya. Dan banyak lagi kisah-kisah konten-konten program yang dulu ada di radio sekarang kemudian diakomodir di medsos gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mungkin juga jadi perhatian kita. Monggo, kita masih ada waktu sekitar mungkin 20 menitan sebelum kita nanti break istirahat siang, kita bisa diskusi. Tadi juga disinggung juga tentang konvergensi, ternyata TikTok juga menjadi tulang punggung ya sekarang untuk medsosnya ya. Padahal dulu kita bicara TikTok itu orang taunya joget-joget gitu ya. Tapi sekarang malah jualan gitu ya. Sekarang kalau saya mau cari pengajian juga di TikTok gitu ya. Nah, di pengajian ada itu sekarang. Ada tips-tips yang lain juga sekarang di TikTok kan gitu ya. Padahal dulu orang ilfil ya lihat TikTok itu ya, joget-joget itu ya. Tapi kan saya justru jadi primadona. Dan sponsor Piala Eropa kemarin juga jadi sponsor Piala Eropa, itu luar biasa. Ya, itu kisah-kisah tadi dari Mbak Vivi selama mengelola radio. Saya juga nggak tahu apakah dulu jumlah radio di Sonora Group itu apakah berkurang atau apa, terjadi pengurangan atau masih tetap dan sebagainya. Masih dari dulu 33 terus ya Bu? Iya. Awalnya kan dari Sonora Jakarta tahun 72 Pak, setelah itu beranak pinak menjadi 33. Sampai sekarang masih 33. Nah, luar biasa mengelola 33 itu juga nggak ringan intinya. Monggo kami serahkan ke kawan-kawan untuk bisa berdiskusi, tanggapan atau pertanyaan. Monggo, 1, 2, 3, 4. Dari sini dulu Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya masih hafal. Terima kasih, selamat siang Mbak Vivi ya, Mbak.
Saya terus terang sangat antusias sekali menyimak tadi karena saya juga dulu di Jakarta pendengar Sonora. Oh, Anda meminta kami memutarkan ya. Anda meminta kami membeli. Anda mencuri. Oke. Itu saya Dari Solo Pos ya, Mas? Ya, wakil dari Solo Pos. Siap. Itu memang salah satu radio yang kalau menurut saya bisa bertahan sampai umur 51 itu sebuah luar biasa. Oke, terkait konten kita tadi yang Mbak Vivi menyampaikan bahwa sekarang udah eranya talk show itu mungkin bisa bergeser menjadi bentuknya konten gitu ya. Cuma kalau kita lihat beberapa klien mungkin yang sifatnya, mohon maaf, mungkin ke pemerintahan atau kedinasan gitu, mereka yang sudah terbiasa tanda kutip mungkin dimanjakan dengan talk show durasi 1 jam tanpa adanya jeda lagu. Masih beruntung mereka mau jeda iklan ya. Kalau nggak ada jeda iklan kayaknya ngeri banget gitu. Sebenarnya menarik, memang ke depan memang radio mungkin akan beralih menjadi bentuknya lewat sosial media konten gitu ya. Saya mau minta tips aja mungkin dari Mbak Vivi untuk kita semua di sini merubah paradigma klien yang memang sudah ngerasa sangat nyaman dengan service model talk show yang durasi cukup lama tersebut. Karena saya sendiri ketika saya sempat setahun tidak menjadi orang radio tapi hanya sebagai pendengar radio. Ketika di dalam pendengaran talk show pasti saya ganti. Event itu menurut saya materinya menarik menjadi hot issue pasti saya ganti. Gitu. Nah, saya khawatir kalau ini terus berlanjut yang nggak nyaman buat pendengar. Menarik bagaimana caranya merubah klien tetap bermitra dengan kita tapi tidak dalam bentuk talk show. Nah, tipsnya bagaimana Pak? Atau ada sisi mana yang harus kita sentuh dari klien yang saya bilang lagi sudah dimanjakan sejak lama seperti itu? Itu aja Mbak Vivi tipsnya. Mohon arahannya, terima kasih. Siap. Ya, makasih Mas Bayu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya dari Radio Voice of Hijrah, Radio H, Karanganyar. Saya Arif Surya. Saya mau tanya ini Mbak Vivi. Terima kasih banyak tadi sudah banyak menjelasin tentang bagaimana perkembangannya untuk Sonora. Kami yang dari saya sendiri yang dari daerah, khususnya yang daerahnya masih tidak di perkotaan secara langsung seperti Solo, itu berpikir apakah Keji ini pernah menghandle sebuah radio yang ada di sebuah kabupaten kecil, sudah punya atau belum, kemudian bagaimana caranya? Jualan apartemen Agung Sedayu. Jadi harus kuasai semua. Ya Sonora, Gado-Gado ada. Nah, jadi memang saya pernah ketemu klien Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010. Badan Pemeriksa Keuangan tuh belum pernah sosialisasi di radio. Dia paling di koran. Ketika aku bertemu itu 2 jam sampai mengedukasi dia dengan data. Pendengar radio itu gini loh. Pendengar radio itu bukan massal. Pendengar radio itu personal. Kita ngomongnya itu one on one. Coba Bapak dengar nonton televisi, 1 arah atau 2 arah Pak? 1 arah ya Mbak? Kok dengar radio sambil nyetir di jalan, seakan-akan ada yang nemenin di samping Bapak kan? Apalagi suara penyiarnya mendesah-desah gitu ya. Iya ya Mbak? Kenapa orang selalu lebih loyal mendengarkan radio daripada nonton televisi? Karena apa? Radio itu bisa menggantikan hubungan emosional kita ketika kita bertemu. Beda dengan televisi dan koran yang hanya 1 arah. Kenapa gelombang suara itu kita nggak cuma ngomong di mic, kita itu ngalirin energi, bos. Energi positif ya nyampenya positif, energi negatif ya nyampenya negatif. Makanya kenapa radio itu dibilangnya media personal? Karena dia bisa menggantikan hubungan relasi yang terjadi sama seperti kita bertemu muka. Televisi, koran nggak bisa lakukan itu. Sosial media, I don't know, bisa nggak menggantikan itu? Sampai sekarang belum ada artificial intelligence yang bisa mengubah suara robot menjadi suara manusia kan? Yang menggantikan penulis, wartawan cetak ya udah ada, ChatGPT. Nggak usah kuliah 5 tahun jurnalistik, tulis saja belajar ChatGPT. Ya. Oke, jadi yaitu edukasi klien tuh dengan data Mas Wahyu.
sambil ya menyampaikan bahwa posisikan diri kita sebagai pendengar. Mau nggak sih kita dengerin 1 jam tentang, I don't know, misalnya topik apa? Ya, nah itu di situ dengan data biasanya lebih berbicara. Nah, Bapak, punten, namanya tadi siapa? Aku nggak dengar. Pak Arif. Siap. Oke, di kabupaten kecil. Oke. Dulu kita di kota Pangkal Pinang bisa dikatakan kecil, Pak, karena penduduk di kota Pangkal Pinang tahun 2000-an atau 99-an itu hanya 300.000 orang loh. Itu kecil lah ya. Kalau kabupaten di Jawa kan pasti padat-padat ya. Nah, oke. Nah, di situ bioskop belum masuk, Pak. Ramayana belum ada. Mall apalagi. Ya, akhirnya radio kita berkembang jadi kayak radio komunitas. Setiap Jumat malam itu engkau-engkau ya datang ngeriung di radio kita, karaokean bersama. 1 lagu 10.000, Pak, waktu itu. Hidup nggak dari itu? Hidup, bisa bayar listrik, ya, bisa gajiin penyiar, bisa beli peralatan. Banyak, Pak, berkembang sampai sekarang kita punya 4 radio di Pangkal Pinang. Tapi sekarang sudah ada bioskop, sudah ada mall, sudah ada Ramayana. Akhirnya orang yang mendengarkan radio semakin berkurang. Ya. Jadi memang kita nggak bisa mengesampingkan bahwa radio itu memang media komunitas, media yang memang miliknya masyarakat sekitar. Ketika mereka minta dangdut, ya berikan dangdut, berikan mereka apa yang mereka memang minta, sambil ya tetap diselipin konten-konten yang memang mereka butuhkan, Pak. Jangan-jangan konten atau siaran kata yang Bapak sampaikan di udara bukan yang mereka butuhkan. Oke, kesehatan kan harus dibedah lagi tuh, Pak. Kesehatan yang bagaimana? Yang soal jantung, diabetes dan lain-lain, atau kesehatan yang bagaimana gerakan singkat misalnya ya, gerakan singkat di TikTok ada tuh, gerakan singkat 5-10 menit supaya badan kita lebih bugar misalnya. Jadi memang tidak ada satu formula yang harus begini, 1 + 1 sama dengan 2. Kalau kita di media sosial dan di media itu nggak ada formula kayak gitu. Yang ada kita mencoba cari tahu terus apa yang dimakan netizen, apa yang dimakan. Kompas TV kemarin rating nomor 1. Kenapa? Karena ada kasus Sambo. Nah, terus mau nunggu kasus Sambo terus. Tadi Wilasa. Nah, jadi ya kita terus, ya itu berkah ya buat media ya. Nah, jadi kita harus exercise terus, Pak. Jadi harus cari terus konten apa yang memang dibutuhkan oleh audiens. Nah, mereka ini kan audiens Bapak. Nggak bisa Bapak, itu jangan dengerin gua memang bikin konten ini khusus untuk orang yang mau dengerin. Nggak bisa. Nah, salah satu cara gini, kita bisa tanya, polling kecil-kecilan, survei kecil-kecilan. Bapak, Ibu butuh informasi apa? Nanti saya cariin. Kalau nggak salah ada radio yang hanya ngumumin berapa jumlah kendaraan yang parkir di pantai Parangtritis ya. Jadi begitu dia sampaikan, hari ini yang parkir ada 30 kendaraan, itu pedagang UMKM langsung datang tuh jualan di sana. Ada tuh radio apa? Itulah radio. Segmented dan memang dekat sama komunitasnya, nggak ada yang salah. Ya. Jadi berikan lagu, informasi, konten yang memang pendengar Bapak butuhkan. Jangan yang Bapak maui, yang memang mereka butuhkan. Harus tanya, harus survei, harus ngobrol. Oke, Bapak Ibu butuh informasi apa? Oke, yang ketiga dari Mas Yudi, ukuran program itu berhasil. YouTube kena strike. Itu harus ditrim dulu, Pak, trimming namanya. Kita dapat tugas khusus ngetrim itu ini lagu-lagu diturunin dulu, Pak. Memang ada proses ininya, nggak bisa langsung ini juga. Lama gitu. Iya, ember. Tapi harus dilakukan. Ya, yang paling gampang tuh di Instagram. Nah, Instagram kan nggak perlu ini ditrim di seragam lain. Nah, kalau YouTube memang ada ininya, ditrim dulu kita istilahnya. Oke. Mas Yudi, ukuran program berhasil itu, ya, oke. Kalau program itu sudah banyak pendengar ya Pak, terusin. Nah, tinggal di refresh mungkin cara penyampaian, ya,
nama programnya mungkin dibikin lebih funky, lebih kekinian. Tapi Bapak bisa nge-state program itu berhasil, banyak pendengarnya dari mana? Harus ada data dong ya, dari data streaming kan. Sekarang kita bersyukur ya ada streaming sehingga kita bisa mengukur real time siapa atau berapa orang yang dengerin kita di jam itu. Dan dari negara mana kita bisa tahu langsung ya by streaming ya. Nah,